Kalau orang mengaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini dan mengimani tentang ini. Dan ini mazhabnya empat imam semuanya bersepakat tentang ini. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Syafaati li ahlil kabair yaumal qiyamah." Syafaatku yang aku berikan li ahlil kabair, bagi orang-orang yang terjerumus yang dia melakukan dosa-dosa besar. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dalil-dalil seperti ini ya ditolak oleh siapa? Orang-orang Khawarij, oleh orang-orang Mu'tazilah ini ditolak. Ya, karena apa? Karena kejahilan mereka dalam memahami tentang perkara syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas definisi pengertian tentang syafaat beserta dalil-dalil dari bermacam bagai dalil, baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sudah kita jelaskan dari ijma, kesepakatan para ulama tentang adanya syafaat yang ditetapkan sebagai akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di pertemuan yang lalu sampai mana ya pertemuan yang lalu, ada yang ingat gitu? Pertemuan yang lalu biasanya Pak Agus yang ingatnya. Lupa Pak Agus. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang macam-macam syafaat, ya. Jadi syafaat itu ada berapa macam kemarin? Dua. Syafaat apa aja dua itu? Syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang ditiadakan. Ya, jadi ya syafaat yang ditetapkan itu syafaat yang disyariatkan atau yang diridhoi, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dinafikan, yang ditiadakan adalah syafaat yang mengandung kesyirikan. Sebagaimana dijelaskan Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud syafaat yang ditiadakan, artinya yang tidak diterima, yang tidak diridhoi, maka kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Lataiful Ma'arif, maka syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Ibnul Qayyim bahwasanya kenapa ditiadakan syafaat yang mengandung kesyirikan itu, karena dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dua syafaat ini ada yang ditetapkan dan ada yang dinafikan. Kalau yang ditiadakan sudah jelas ya, yang mengandung kesyirikan atau kebatilan. Adapun syafaat yang ditetapkan ini ada berapa macam? Kemarin udah belum? Ada dua, betul. Ya, syafaat yang ditetapkan yang disyaratkan itu ada dua. Syafaat apa aja itu? Syafaat khusus,
khusus. Khusus. Syafaat khusus dan syafaat umum. Contohnya udah belum, Wan? Ya, apa aja itu? Syafaat yang khusus ini seperti apa ini? Syafaat yang khusus itu adalah syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dimiliki oleh yang lainnya, baik dari kalangan nabi, malaikat ataupun makhluk yang lainnya. Ya. Adapun syafaat yang umum adalah syafaat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya, dimiliki juga oleh malaikat, dimiliki juga oleh orang-orang mukmin, dimiliki juga oleh orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemarin sudah kita bahas di antara yang termasuk syafaat yang khusus yang hanya dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai situ kalau nggak salah ya, saya masih ingat sampai gitu. Tapi jenisnya sudah kita jelaskan. Ya, syafaat yang khusus yang dimiliki hanya dimiliki Nabi itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama syafaatul uzma, ya, syafaat al-uzma, yaitu syafaat ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, khususnya kepada orang mukmin, yaitu syafaat yang diberikan melalui Rasulullah SAW, yaitu ketika manusia berada di padang mahsyar, ya, diberikan syafaat dengan keadaan yang mengerikan, yang saking dahsyatnya akhirnya diberikan syafaatul uzma, yang mana para nabi-nabi yang lainnya dengan udzur mereka tidak bisa memberikan syafaat, ya, karena manusia ketika itu berbondong-bondong kepada Nabi Musa, Isa, ya, Nabi Adam, Ibrahim dan yang lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis yang sangat panjang, ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali, ya, yaitu adalah syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar yang disebut dengan syafaatul uzma. Kemudian macam yang kedua, syafaat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah syafaat apa? Yaitu syafaat yang diberikan kepada orang mukmin, penghuni surga, setelah dihisab agar segera dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dimiliki oleh orang lain, hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah, fa astaftihu." Bahwasanya aku mendatangi bab pintu surga atau pintu-pintu surga pada hari kiamat kelak, fa astaftihu, dan aku memintakan kepada penjaganya untuk membukakan pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qala al-khazin, kemudian para penjaga neraka ini bertanya, mengatakan, "Man anta? Siapa engkau?" Fa aqulu Muhammadun, aku adalah Muhammad. Rasulullah menjawab, siapa? Aku adalah Muhammad. Kapan itu? Ketika menanyakan malaikat penjaga pintu surga yang diminta oleh Rasulullah untuk dibukakan pintunya. Kemudian malaikat menanyakan, siapa ente, gitu kan bahasa kitanya, siapa anta? Rasulullah mengatakan, fa aqulu Muhammadun, aku adalah Muhammad. Kemudian para penjaga atau penjaga pintu surga tersebut mereka mengatakan, ya, wa yaqulu bika umirtu la aftaha li ahadin qabla. Aku diperintahkan untuk engkau tidak boleh membuka pintu surga kepada orang sebelum engkau. Ya, jadi tidak ada yang bisa membukakan surga di akhirat kelak. Yang pertama kali yang membukakan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Ya, maka syafaat ini adalah syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi-nabi yang lain nggak memiliki, berarti makhluk yang lain lebih tidak memiliki lagi. Mau malaikat, mau manusia, mau yang kita ibadahi selain manusia, lebih tidak berhak lagi dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan syafaat ketika itu. Ya, ini macam yang kedua.
Adapun macam yang ketiga, ya, syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi atau makhluk yang lainnya adalah syafaat yang apa? Syafaat yang diberikan kepada pamannya Rasulullah SAW, siapa? Abu Thalib. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal nafata Aba Thalibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal nafata Aba Thalibin bi syai'in, apakah engkau bisa melakukan sesuatu untuk Abu Thalib? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka, yang mana ketika itu, ya, pamanmu atau Abu Thalib itu melindungi kamu dan senantiasa marah apabila ada orang yang mengganggumu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, qalu na'am, fa innahu fi dhahdahi min nar, fa innahu fi dhahdahi min nar, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kemudian Nabi mengatakan, ya, aku bisa melakukan sesuatu untuk pamanku. Laula ana, kalau karena bukan aku, lakana fi darkil asfali minan nar, aku bisa memberikan sesuatu kepada pamanku, yaitu apa? Dengan memposisikan Abu Thalib ini berada di mukanya neraka, ya, di neraka yang paling atas. Kemudian kata Nabi mengatakan apa? Laula ana, kalau seandainya bukan karena aku, bukan karena syafaat Rasulullah SAW, lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena syafaatku, kata Nabi SAW, tentu dia, yaitu siapa? Abu Thalib akan berada di neraka yang paling bawah. Ya, karena siksaan neraka yang paling ringan itu yang berada di muka nerakanya itu. Saking jauhnya dari atas neraka sampai ke ujungnya itu, kalau orang mau jatuh, misalkan mau masuk ke dalam itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 70 tahun. Saking dalamnya neraka. Dari atas ke bawah itu 70 tahun jaraknya itu. Ya. Nah, yang paling ringan itu di mana? Di mukanya itu, di paling atas neraka itu. Apa itu? Yaitu dengan dipakaikannya orang yang diberikan siksaan paling ringan adalah sendal. Ya, sendal dari apa? Dari batu yang sangat panas, dari kerikil yang sangat panas. Apabila seorang menggunakannya, memakainya, yagladima, yaitu mendidih, pecah kepalanya. Ini paling ringan, enggak takut sama neraka, ya kan? Paling ringan itu. Orang orang disunut kuroko kayak nyeri gitu ya. Apalagi dia memakai sendal. Lah ada orang yang nantang pengen masuk neraka, nauzubillahi min dzalik. Itu orang jahil seperti itu. Ya, enggak ada orang yang mau masuk neraka. Bahkan orang kafir pun dengan kekufuran yang mereka lakukan, dengan keyakinan yang mereka keliru, pengennya masuk surga juga. Gitu kan? Orang yang enggak paham agama, mereka inginnya masuk surga. Ya, bahkan dulu mungkin lupa lah zaman berapa puluh tahun gitu ya. Atau 70 tahun, 80 tahun, mungkin kalau Pak RT tahu ya. Ada istilah sebuah kelompok penyanyi mengatakan muda poya-poya gitu. Poya-poya, muda kaya raya gitu ya. Oh, intinya ujungnya mati masuk surga. Lah mereka aja seperti itu gitu. Lah ini orang ada yang menantang, enggak apa-apa masuk neraka. Katanya bisa banyak bertemu dengan artis. La haula wala quwata illa billah. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia siapapun di muka bumi ini, tidak ada yang mungkin menginginkan masuk nerakanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang neraka tidak pernah melainkan matanya mengeluarkan air mata saking dahsyatnya siksaan yang ada di neraka. Lah kita kok nantang gitu kan? Nantang untuk masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini diantara 3 poin tentang syafaat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi atau makhluk pun yang lainnya, baik dari kalangan malaikat atau nabi yang lainnya. Adapun macam syafaat yang kedua, ya, yaitu adalah syafaat yang umum, yaitu syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah dan dimiliki juga oleh nabi-nabi yang lainnya, dimiliki juga oleh para malaikat, dimiliki juga oleh orang-orang mukmin, dimiliki juga oleh orang-orang yang diberikan izin dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat.
Bentuknya seperti apa? Ya, ada bermacam-macam ya. Di antara bentuk syafaat yang dimiliki oleh Nabi dan oleh Rasulullah dan nabi-nabi yang lainnya, yaitu syafaat berupa pengangkatan derajat bagi sebagian penghuni surga. Ya, bagi sebagian, berarti nggak seluruhnya dong ya. Ya, ini orang-orang tertentu saja. Jadi syafaat yang diberikan berupa pengangkatan derajat di surga kelak bagi sebagian penghuni surga. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis dari Ummu Salamah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Salamah yang ketika wafatnya. Dalam riwayat tersebut dijelaskan, Allahumma gfirli Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah untuk Abu Salamah. Ya, warfa darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wakhlufu fi akibihi minal ghabirin, dan berikanlah pengganti Abu Salamah untuk anak-anaknya. Allahumma gfir lahu walana ya rabbal alamin wafsah fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Kemudian kata Nabi SAW, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah atau lapangkanlah kuburannya. Wa nawwirhu fi, dan terangkanlah, ya, berikanlah cahaya di alam kuburnya. Allahumma gfir lana walahu, ya Allah ampunilah aku dan dia, yaitu siapa? Abu Salamah. Ya rabbal alamin. Ya, itu sebagai doa, sebagai dalil yang dijelaskan oleh para ulama. Salah satu dalil yang menjelaskan bahwasanya di antara syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah dan nabi-nabi yang lainnya atau selain Rasulullah SAW adalah bentuknya berupa pengangkatan derajat bagi sebagian penghuni surga yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam yang kedua, di antara syafaat yang umum ya, yang dimiliki oleh Rasulullah dan nabi-nabi yang lainnya ya, yaitu adalah syafaat bagi sebagian penghuni surga yang dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Ya, tanpa di pengadilan dulu, tanpa disiksa dulu. Ini berdasarkan sebuah hadis ya yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, hadis dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi an yudkhilal jannata min ummati ya sab'ina alfan la hisaba alaihim wala adzab wa min kulli alfin sab'una alfan wa thalathu hasayatin min hasayati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, wa'adani rabbi, sesungguhnya Rabbku itu telah menjanjikan kepada aku an yudkhilal jannata min ummati, untuk memasukkan ke dalam surga dari umatku. Ya, siapa umatnya ini? Berapa jumlahnya? Maka di sini dijelaskan sab'ina alaf. Sab'ina alaf itu 70.000. Ya, 70.000. La hisaba alaihim wal adzab. Dan dia tidak melalui pengadilan dulu, ya, dan dia juga tanpa diazab, tanpa disiksa, langsung masuk surga gitu aja. Dan ini sebagian saja, enggak setiap penghuni surga, hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian kata Nabi SAW, wa min kulli alfin, dan setiap 1000 itu dibarengi dengan apa? Sab'una alaf. Dari setiap 1000 itu dibarengi dengan 70.000. Ya, ini dalil yang mendasari yang diriwayatkan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu sebagai bukti dalil bahwasanya syafaat yang umum, syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah dan yang lainnya dari kalangan nabi ataupun malaikat yang lainnya, yaitu apa? Dimudahkan seseorang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian macam yang ketiga, ya, di antara syafaat yang umum yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya, yaitu adalah syafaat yang ini diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ijma para ulama, bahkan para imam yang 4
Bahkan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in menyepakati tentang ini, yaitu adalah syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku dosa besar. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dalam masalah yang poin yang ketiga ini, ya nanti di akhir pembahasan ini, ya kalau sempat hari ini, kalau nggak sempat di pertemuan selanjutnya, inilah terjadinya pergulatan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah ahlul bid'ah, yaitu siapa? Al-Khawarij wal Mu'tazilah. Ya, Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mereka ya mengatakan, ya, mereka menafikan tentang syafaat. Bagi siapa? Bagi pelaku dosa besar. Bagi mereka orang yang melakukan dosa besar mau bertobat enggak, dia kekal di neraka. Ya, tetapi beda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tahta masyiatillah, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan seperti itu, ya. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu, kalau dalam istilah akidah itu dia posisinya di manzilah baina manzilatain, di salah satu posisi di antara dua posisi. Jadi tengah-tengah, enggak kafir, enggak muslim, tapi terakhirnya dia kekal di neraka. Ini orang-orang siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Nanti ya di akhir pembahasan tentang beberapa golongan, beberapa manusia ketika menyikapi tentang syafaat, ya. Tapi kita harus paham dulu tentang macam-macam syafaatnya, ya. Jadi poin yang ketiga, syafaat yang umum yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya, yaitu adalah syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang mengaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini dan mengimani tentang ini. Dan ini mazhabnya empat imam semuanya bersepakat tentang ini. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabair yaumal qiyamah. Syafaatku yang aku berikan li ahlil kabair, bagi orang-orang yang terjerumus, yang dia melakukan dosa-dosa besar. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalil-dalil seperti ini ya ditolak oleh siapa? Orang-orang Khawarij, oleh orang-orang Mu'tazilah ini ditolak. Ya, karena apa? Karena kejahilan mereka dalam memahami tentang perkara syafaat. Ya, ini poin yang ketiga atau macam yang ketiga dari syafaat yang dimiliki Rasulullah dan nabi-nabi yang lainnya. Adapun macam yang keempat, yaitu adalah syafaat, ya, yang diberikan kepada kaum yang dia diperintahkan untuk masuk neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ini masih nyatu. Adapun yang kelima, ya, yaitu syafaat yang diberikan kepada kaum yang mereka sama-sama dalam keadaan kebaikan dan keburukannya itu seimbang. Ya, tetapi poin yang keempat, yang kelima ini, ya, ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Imam bin Katsir rahimahullah taala dalam kitab Nihayat fil Fitan wal Malahim. Tetapi para ulama memandangnya hadis yang menjelaskan tentang poin yang keempat dan kelima ini adalah hadisnya bukan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi syafaat apa? Syafaat bagi sebagian kaum yang dia diperintahkan neraka kemudian dimasukkan surga, dan sebagian kaum yang dia berada di tengah-tengah. Artinya apa? Kebaikan dan keburukannya itu seimbang, kemudian dia dimasukkan surga. Nah, poin yang keempat lima ini terjadi berbagai pendapat, ya. Sebagian pendapat mengatakan hadis ini tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi poin yang keempat ini juga ditetapkan oleh sebagian ulama. Siapa? Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Begitu juga ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Begitu juga ditetapkan tentang adanya syafaat yang kedua ini ditetapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya, meskipun ada yang mengatakan itu, tapi ditetapkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar, gitu kan. Begitu juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas itu diantara macam-macam syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga siapa? Dan juga nabi-nabi yang lainnya. Ya, apa dalil yang mendasari? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan? Di antaranya dalam surat Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wa qulillahi syafa'atu lillahi jami'an. Katakanlah bahwasanya syafaat ini hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, bahkan di pertemuan yang lalu dijelaskan di antaranya perkataan ya kalau nggak salah Ibnul Jauzi. Ibnu Jauzi Ibnu Hajar ya, yang jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa memiliki syafaat, tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali atas kehendaknya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki syafaat kecuali atas keriduannya. Ya, jadi orang nggak bisa memberikan syafaat sembarangan. Ya, nggak bisa kita meyakini orang ini bisa memberi syafaat. Ya, belum tentu juga. Orang yang bisa memberi syafaat itu atas izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada yang lainnya yang tidak jelas ya, yang tidak jelas juntrungannya ya kalau bahasa kita mah. Nah, si syafaat ini ya ada syarat dan ketentuan, atau ada sebagian orang yang bisa memberikan syafaat selain Rasulullah SAW, yaitu dari kalangan malaikat, kalangan para nabi, orang-orang mukmin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mempunyai atau memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin." Hadis ini menjelaskan bahwasanya bukti adanya yang bisa memberikan syafaat atas izin setelah diberikan izin dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para malaikat, yang kedua nabi, mukmin, orang-orang mukmin, dan orang-orang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini menjelaskan syafaatil malaikah, para malaikat telah memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang yang beriman memberikan syafaat, sampai tidak tersisa illa arhamar rahimin, sampai tidak tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya selain Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat atas izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga hadis yang lain, ya. Nabi SAW menjelaskan, wa inna min ummati man yasfa'u, ya, man yasfa'u lil fa'imi, wa minhum man yasfa'u lil qabilati, wa minhum man yasfa'u lil usbah, wa minhum man yasfa'u li rajulin hatta yadkhulul jannah. Kata Nabi SAW menjelaskan, inna min ummati, sebagian dari umatku, mereka memberikan syafaat atau memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Lil fa'imi, untuk kelompoknya. Untuk siapa lagi? Lil qabilati, untuk qabilahnya atau sukunya. Walil usbah, begitu juga untuk kelompok yang terdiri dari 10 sampai 40 orang. Kemudian untuk siapa lagi? Wali rajulin hatta yadkhulul jannah, bagi seseorang sehingga dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil yang menjelaskan adanya syafaat yang diizinkan dan diridhoi bagi siapa? Kalangan malaikat, para nabi, dan orang-orang mukmin. Dan dalil yang lain yang menjelaskan di antaranya bahwasanya para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Yusyafa'u syuhada atau yusyafa'u syahid fi sab'ina min ahli baitih, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa memberikan 70 orang dari kerabatnya atau keluarganya untuk memberikan syafaat. Ya, ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang itu. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan, tidaklah kedua orang tua meninggal, ya, atau kedua orang tua meninggalkan 3 orang yang dia juga wafat dalam keadaan belum balik, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis itu dijelaskan, ketika Allah memerintahkan anak tadi yang wafat sebelum balik dimasukkan surga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, anak-anak tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan memasuki surga engkau sebelum engkau memasuki kedua orang tuaku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan anak tersebut bersama kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara dalil-dalil yang menjelaskan
sebagian atau selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat dengan syarat diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ya, setelah kita mengetahui tentang syafaat, definisinya, macamnya, kemudian amalan apa yang bisa kita mendapatkan syafaat? Ya, kan seperti itu. Syafaat sudah jelas ya, definisinya sudah jelas, ya kan? Secara bahasa apa syafaat? Artinya secara bahasa? Hah? Oh, genap. Genap. Bisa juga perantara juga. Secara bahasa tapi itu ya. Adapun secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Allamah Syekh Utsaimin rahimahullah taala, memintakan untuk orang lain sesuatu yang mendatangkan manfaat dan dihindarkan dari madarat. Ini sudah kita paham syaratnya, macamnya dan sebagainya. Nah, sekarang amalan apa yang menjadikan kita itu bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu hal yang pertama, ya dulu sudah kita jelaskan di mukadimah ketika mulai membahas tentang ini, hal yang paling utama, yang pertama cara sebagai sebab seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Ya, adalah tauhid. Makanya jangan pernah membenci dakwah tauhid. Jangan juga membenci jalur tauhid. Enggak ya, itu bercanda ya. Jangan juga membenci orang-orang yang mendakwahkan tentang tauhid. Jangan anti dengan tauhid. Jangan enggak mau mempelajari tauhid. Padahal faktor penyebab utama seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Bukankah orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Orang bisa mengucapkan kalimat tauhid dengan mutmain, tumakninah dengan mengucapkannya, bangga dengan mengucapkannya, itu tidak akan pernah keluar kecuali dari siapa? Kecuali daripada orang yang memahami makna kalimat tauhid. Ya, kalau sekedar mengucapkan orang lain pun bisa. Makanya dalam hadis itu dijelaskan apa? Khalisan min qalbihi. Benar-benar bersih dari lubuk hatinya mengucapkan kalimat tersebut, memahami maknanya, konsekuensinya, daripada apa? Daripada penjabaran kalimat tauhid. Ya. Jadi hal yang pertama yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan syafaat itu apa? Amalan, yaitu tauhid. Kemudian hal yang kedua yang bisa mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, amalan, yaitu adalah yang kedua, membaca Al-Qur'an, memahaminya, mentadaburinya, dan dia mengamalkannya. Ya, lengkap. Kalau hanya sekedar membaca, ya gimana ya? Yang jelas amalan yang kedua adalah membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, ya, kemudian menghafalkannya dan dia mengamalkannya. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, tadaburi Al-Qur'an, ya, amalkanlah sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an. Fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka dia, yaitu Al-Qur'an tersebut, akan datang kepada orang yang membacanya syafi'an, yaitu yang akan memberikan syafaat. Ya, ini Al-Qur'an, singkat saja ya. Udah mau adzan. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa sebagai sebab faktor mendapatkan syafaat adalah memperbanyak puasa, baik sunnah ataupun wajib yang sudah ditetapkan dalam syariat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan puasa dan Al-Qur'an itu adalah kedua-duanya bisa memberikan syafaat pada hari kiamat bagi seorang hamba. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yaqulus saum. Maka saum ini akan berkata di akhirat kelak, ay rabbi manatuhu ta'ama wa syahwatu bin nahar. Wahai Rabbku, aku telah menahannya
agar menahannya untuk tidak makan dan syahwatnya di siang hari. Fasafini fi, maka berikanlah syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran juga mengatakan, ay Rabbi manatuhu nauma bil laili fasafini fi. Al-Quran juga akan mengatakan, wahai Rabbu, aku telah menahannya bagi orang tersebut untuk tidak tidur di malam hari. Kemudian dia membaca Al-Quran, fasafini fi, berikanlah syafaat kepadanya, fayusfa'an. Kemudian apa? Kemudian diberikan syafaat. Sudah adzan ya? Sudah adzan. Ini dulu ya, apa pertemuan depan apa lanjut tuh sedikit ini? Hah? Pertemuan akan datang aja? Tanggung. Ya, gimana? Gimana Pak Hasbi sebagai imam? Mau dilanjut apa? Di pertemuan yang akan datang aja ya, biar sekaligus diselesaikan ya, dengan berbagai kelompok golongan sikap ketika mereka memahami tentang syafaat. Berarti udah sampai poin berapa? Poin ketiga ya, di antara amalan yang bisa mendatangkan atau sebab seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan semakin semangat lagi untuk meraih syafaatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di majelis ilmu, mempelajari Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la takhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.